Seandainya tidak kenal kami nggak apa-apa, yang penting kenal anak sama keluarga yang benar selesai. Kami tidak. Saya bikin dulu mereka baik-baik. Karena banyak keluar di sana itu gara-gara banyak semacam itu. Yang suatu bekerja. Biarpun Cirebon Karawang saya nggak setuju kalau terlalu lama jauh-jauh. Cirebon Karawang kan dekat. Akan kami dekat. Biarpun sekecil apapun rumah ini tinggal bareng-bareng. Setan itu selalu ingin merusak. Setan ingin menggoda, masuk dan kita ke neraka. Terus kita berpikir itu. Dan Allah tidak boleh tersinggung semuanya. Harus ada kerinduan saya harus menyampaikan. Mungkin kontrak saya kotor lagi, ikan lagi. Ini harus saya bangun rumah, kenal agama, kenal Allah, kenal Rasulullah. Maka di sana nanti ada kemuliaan. Ini yang harus kita pikirkan. Dan kami selalu berharap Allah mengangkat perjuangan semua yang ada di sini sebagai amal pahala. Karena semuanya berpikir untuk yang lain. Tidak ada, insya Allah tidak ada yang cari uang di sini hanya untuk mengajari anaknya mabuk, tidak ada. Tidak ada untuk mengajari istri yang berzina, tidak ada. Akan tapi semuanya beranak-anak untuk memberi nafkah anak istri. Dan itu adalah niat yang mulia. Cuma kadang kita lupa dan lalai. Ternyata yang mereka butuhkan bukan hanya uang, sisi ini yang kita lupakan. Sisi ini yang kita lupakan sehingga kadang seorang suami menemukan istrinya sudah hilang, atau seorang istri menemukan suami sudah tidak tahu apa, menemukan anak sudah tidak benar. Dan kami tidak ingin, sehingga kami tidak ingin terlambat. Kami ingin menyampaikan pesan. Sebelum kami sampai ke sini ke Hongkong, saya sudah menyampaikan pesan berkali-kali. Dan itu biasanya pesan itu kami sampaikan berdasarkan pengalaman dari banyak orang yang ada kepada kami, yang ada kepada kami dengan problem. Dan selalu saya juga mengukur diri saya sendiri. Saya manusia normal. Kalau saya jauh dari pasangan sesaat saja, ya setan menggoda. Sehingga kalau dibayangkan kalau orang tidak takut kepada Allah, maka dia akan melakukan semuanya. Kalau takut kepada Allah, mungkin bisa mengingat baca Al-Quran, ambil air wudu, melakukan sholat, menyibukkan dengan pekerjaannya, yang sehingga dia lupa. Tapi kalau sudah lupa kepada Allah, dan insya Allah semuanya tidak ahli iman. Amin. Yang dijaga oleh Allah, termasuk keluarga kita di rumah dijaga oleh Allah. Tapi tidak cukup kita hanya ngomong. Harus ada upaya-upaya. Insya Allah. Jadi harus ada upaya ke sana, selesaikan semuanya. Baik, menjadi juru dakwah. Nah, hukum di sini agar mendapatkan keberkahan juga. Janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah bi'auni 'abdi ma dama 'abdu bi'auni akhihi." Allah akan membantu orang jika orang itu menolong orang lain. Maka yuk menjadi juru dakwah, ngajak kepada kebaikan dengan harapan Allah akan menolong anak kita. Lihat, menjadi juru dakwah di sini. Ada di antara sekarang, termasuk di Hongkong, di Kuwait, di Jepang, di mana? Ada di antara mereka itu subhanallah belajar cari duit, ternyata bukan cukup cari duit, plus jadi dosa. Ada. Nah, ayo kita bawa mereka, kasihan mereka. Kita ingatkan. Bahkan ada yang sampai, ada yang bercerita, ada adik putri kita yang subhanallah, yang soleh yang luar biasa banyak. Tapi ada di antara mereka seperti di Hongkong itu yang kebelasan. Jadi setelah bekerja dia punya sisa waktu untuk, na'udzubillah, ya menjual diri gitu. Sudah dikumpulkan oleh beberapa ibu-ibu yang baik. Sadar dia nangis, bahasanya terpaksa terlutut di rumah pengen silang bayar, terjumus lagi. Ini terjumus lagi, kita tidak rela demikian itu. Harus ditolong, tanpa harus direndahkan. Merendahkan orang berzina pun tidak diperkenankan. Akan tapi menolong orang berzina. Kita ingatkan kebaikan-kebaikan. Kita ingatkan kepada kemuliaan-kemuliaan. Dan kami itu selalu ingin tidak berkata terlambat. Jangan sampai ada orang sudah terlanjur. Terlanjur enggak, hari ini kita harus ubah semua sebelum kebablasan. Kalaupun ada yang sudah terjerumus terpeleset, ketahuilah Allah Maha Pengampun, ada pintu maaf. Segera kembali kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang tidak sabar dengan syahwat. Akan tapi sadarilah bahwa di saat Allah membawa ke tempat mulia semacam ini, artinya kita dipilih oleh Allah. Yang malu biar menolak. Serahkan kepada Allah dan minta maaflah kepada Allah. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengampun, tapi hari ini Allah harus beda. Tidak ada yang menjalankan Anda ke sini kecuali Allah. Dan yakini kapan Anda dibawa ke tempat mulia itu dipilih oleh Allah. Biarpun hari kemarin kita suka mabuk, suka begini, tapi istimewa ini. Ada yang bersemangat wajah. Tapi sebaliknya kalau orang tidak mendapat taufik, tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, biarpun dihadapi
pengajian dalam keadaan nganggur, gak mau hadir karena dia tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bisa datang ini semoga pilihan-pilihan. Setelah ini akan jadi sudah. Tidak akan buat satu komunitas, terserah komunitas Al-Bahjah juga gak apa-apa, agar semakin dekat. Akan tetapi kalau sudah ikut komunitas Al-Bahjah itu punya tugas, tidak boleh hanya mengeditkan Al-Bahjah. Kalau ada majelis yang lainnya datang Pak Ustaz kita dukung. Kita di Tulungagung ada majelis Al-Bahjah, di Cirebon Al-Bahjah, di Bandung Al-Bahjah. Cuma tugasnya majelis Al-Bahjah apa? Untuk dibuat majelis yang lainnya. Jadi kalau Al-Bahjah masuk majelis yang lain, mohon maaf saja. Akhlaknya, kewajiban dan sebagainya. Dan nanti harus ada inovasi. Karena mungkin di antara yang ada di sini punya tanah luas di rumahnya sana dan punya anak pondok. Bingung mau diapain anak saya dan tanah saya. Bingung kan? Ayo kita cetak. Kita bareng-bareng. Yang punya tanah biarkan tanah untuk Allah. Anakku bagaimana? Kita cetak. Jadi semuanya harus kita pikir. Jadi prinsip dakwah yang pertama adalah jangan nunggukannya, jangan nunggu pandai. Saat ini. Sehingga maksudnya jangan nunggu kaya, jangan nunggu pandai, jangan nunggu Islam. Sama anak di dalam pondok, kalau waktu pondok belum hidup hati keinginan untuk berjuang, di saat keluar dari pondok tidak akan berjuang. Kalau sudah di pondok biasa khidmah, sebab hakikat berjuang itu membantu orang lain dalam pekerjaan khidmah. Kalau sudah di pondok sering nolong temannya, bantu ini, itu kalau keluar bakal jadi orang besar. Tapi ada di pondok main perintah, kayak bos, itu susah kalau jadi ustaz. Jadi khidmah untuk umat. Makanya di pondok kita itu anak-anak kita kirim ke luar negeri dengan harapan nanti kita tidak perlu kirim ke luar negeri. Ada anak kita kirim ke luar negeri ke alamat kita untuk kita sekolah di Yaman, untuk nanti pulang untuk menjadi ustaz-ustaz. Yang kita pilih bukan orang cerdas saja, tapi orang yang jago hikmah. Itu sudah saya ucap sampai sabar. Saya marah ya sabar, ini kan sabar, saya ini sabar. Kok masalah sini sabar, ini tanda ini bakal bisa khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Tapi kalau zamannya pada akhir mencerdasnya tidak masuk. Apalagi sombong tidak ada, tidak akan bisa terima ilmu yang benar. Ada yang cerdas, sombong tidak pernah saya mulai. Bahkan selain saya suruh jadi cuci piring. Ada orang pada sombong, diingatkan guru marah, diingatkan pengurus marah, dan sebagainya. Siapa dia? Bahkan saya pernah berkata, pondok itu undang-undang itu kesadaran, bukan dengan begini. Gak ada bahasa kesadaran. Pakai undang-undang dulu, baru kita sadar dengan undang-undang. Kalau sudah orang ngomong kesana undang-undang dengan kesadaran, maknanya apa? Dia nggak mau diatur. Oh, saya dikatakan cuci piring 3 bulan, 4 bulan. Angkas kesombongannya dulu, baru nanti boleh terima ilmu. Kalau kesombongan masih ada, nggak bisa dapat ilmu. Biasanya sombong itu ada macam anak kiai, anaknya ustaz, anak kiai, anaknya orang kaya, anak jabat. Ini agak susah diatur. Anak kiai merasa kemana-mana anaknya kiai. Makanya pangkas dulu kesombongannya agar makanya bukan. Kalau terkurang sombong, kalau terbuka, jadi jiwa dakwah, jiwa juang. Jadi pendidikan itu tidak cukup dengan ilmu. Ilmu bisa mengajari orang semakin hari semakin sombong, terima kebenaran tidak bisa, sama orang tua tidak hormat, dan dengan guru tidak nyambung hatinya. Ilmunya adalah ilmunya iblis. Iblis hebat. Ilmunya ilmu Abu Jahal. Kenal lagi, tapi tidak mendapatkan ilmu yang manfaat. Jadi prinsip pertama adalah hari ini berdakwah di pondok sudah. Jangan nunggu pulang dari Korea. Jadi kira maksudnya gitu juga. Nanti saja deh kalau pulang, insya Allah saya bangun masjid. Ntar dulu masjid sudah ada yang bangun di sana. Sekarang bangun orang teman-teman yang ada di Korea sudah. Jangan macam-macam. Kan gitu. Kalau kemarin Buya saya ingin bangun masjid, dia bilang, bisa ada banyak-banyak bangun masjid sudah. Sekarang saya bingung tempat. Banyak. Sekarang kita bikin komunitas di Korea atau di Hong Kong, di komunitasnya. Dan banyak orang yang sadar untuk keluar negeri. Termasuk ada tetangga kami itu rumahnya setelah pergi. Mungkin di Korea atau di Taiwan. Di rumah tuh bandel. Di rumah bandel waktu pergi ke Taiwan. Taiwan. Sampai di sana rumahnya ya browsing karena ini kalau tetanggaku. Oh udah rumahnya aja. Jadi baik dari sana. Sampai ibunya pulang, bingung. Pulang dari Korea dari saya nyari apa? Nyari kami Indonesia. Kok bisa gitu? Saya dengar pengajian dari sana. Rupanya tobat pergi ke Taiwan dulu. Dan ternyata kemarin ibu-ibu yang ada di Hong Kong juga begitu. Buya saya dapat tambahan ilmu justru waktu di Hong Kong. Tidak mustahil itu. Karena
niatnya waktu berangkat ke baik benar. Niatnya benar. Biarpun sebetulnya ada cara lain sebagai seorang wanita atau sampai jauh-jauh. Cuma karena mereka belum ngerti, sehingga niatnya baik ditolong oleh Allah. Pengajian, sampai saya kenal ini, kenal itu, masya Allah. Tidak mustahil akan menjadikan baik. Allah menjadikan kita baik setelah pergi keluar. Makanya kalau berdakwah dan sama guna